Itu dokter loh. Iya. Mereka akhirnya pada kaget gitu. Ya karena pas tahun tuh kita pas benar-benar setahun di setengah satu malam ya. Ya, di waktu yang sama. Di jam waktu yang sama, di jam sama, di tanggal 29 ke tanggal 30 gitu itu kejadiannya. Ya saya datang lagi ke rumah sakit dan ke ruang ICU. emergency. Emergency dulu ya. Emergency dulu dan saya ketemu dokter Yang sama juga. yang sama yang pada saat malam itu dia nanganin saya. Dan dia ngeliat saya yang kayak Karir lah. Ya gue percaya Tuhan sayang sama gue lah. Bagaimanapun si karir gue itu naik turun, gue bisa diundang di EGT karena Tuhan. Gue bisa ada ngalamin kejadian yang terberat pun karena Tuhan. Dan gue yakin one day kalau emang Tuhan mau, Tuhan akan angkat gue lagi juga bisa. Gitu. Ya udah gue fokus ke Econ dulu aja udah. Gue nggak peduli orang mau apa. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ini dari persahabatan tuh sebenarnya yang kayak gini yang dibutuhkan. Tapi memang kadang-kadang ya itu Tuhan mungkin mencobanya dengan hal-hal yang bikin kita terkejut luar biasa seperti ini kejadiannya. Tapi mungkin gitu ya, positifnya adalah kalau nggak ada kejadian seperti ini kita nggak akan pernah tahu betapa persahabatan itu Iya. sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat kuat dalam kehidupan kita yang benar-benar ternyata kadang sahabat itu adalah bukan orang terdekat kita yang saudara kita mungkin, Ya, tapi justru datang dari orang lain. Ya cuman ada yang mau disampaikan apa? kalau buat kami gitu, saya sama Demian gitu udah nganggapnya udah kayak keluarga sebenarnya. Even though kakak saya pas melakukan press conference. Nggak ada yang marah keluarga saat itu? Nggak ada. Termasuk istri tadi menyabarkan itu? Nggak ada. menenangkan itu? Iya. Nggak ada. Cuma bilang bahwa dia keluarga, kalau keluarga buat salah, ya maafin, Diingetin. diingetin. Itu luar biasa banget. Jadi itu kakak saya. kita datang, pada saat saya datang, kita lagi berdoa ya. Lagi berdoa bareng waktu itu pas lagi untuk kesembuhan Econ. Dia bilang, ditanya wartawan juga terus dibilang gini, gimana ada rasa apa sama Demian? Karena kan ya mungkin pandangan orang nih gara-gara Demian orang Econ jadi cedera. Physically otomatis pasti dia udah berubah. Karena dia udah nggak bisa lari seperti dulu. Dia nggak bisa ngelakuin kegiatan seperti dulu ya 100%. Tapi pasti ada yang berubah dari Econ. Terus, gimana kata pertanyaan wartawan tuh gimana? Ada rasa dendam atau rasa salah atau marah sama Demian? Dia bilang gini, Demian itu udah saya anggap keluarga. Keluarga kalau salah diingetin. Kalau misalnya itu kita maafkan. Gitu. Gue langsung yang apa sih saya yang dicari hidup ini apa sih? Ya kan yang penting gue udah punya circle ring satu gue udah kuat, udah. Gue nggak takut kok misalnya ya kalau kecuali apapun itu ya maksudnya sama manusia karir segala macam itu kan udah kehendak Tuhan ya. Emang gue nggak takut apapun, udah makin yakin gue kalau gue nggak maksudnya anggaplah di TV atau nggak ada yang main nggak ada yang mau lagi di Indonesia, gue yakin gue bisa bikin suatu sama Econ, gue bisa menggemparkan lagi bikin suatu yang gila. Either kalau nggak di Indonesia ya di dunia gitu, manapun gitu. Karena balik lagi tadi rezekinya Tuhan yang ngatur. Betul. Semua itu sudah rencananya Tuhan. Ada cerita Tuhan memang. Oh iya. Tuhan. Definitely, Iya. 100%. Dia bisa jalan lagi aja itu udah mujizat Tuhan. Tuhan Oh, banget. itu dokter pada saat lihat Econ tuh semuanya literally semua dokter pada saat lihat Econ jalan dia gini. Kamu udah bisa jalan. Itu dokter loh. Iya. Mereka akhirnya pada kaget gitu. Ya karena pas tahun tuh kita pas benar-benar setahun di setengah satu malam ya. Ya, di waktu yang sama. Di jam waktu yang sama, di jam sama, di tanggal 29 ke tanggal 30 gitu itu kejadiannya. Ya saya datang lagi ke rumah sakit dan ke ruang ICU. emergency. Emergency dulu ya. Emergency dulu dan saya ketemu dokter Yang sama juga. yang sama yang pada saat malam itu dia nanganin saya. Dan dia ngeliat saya yang kayak, kok kamu udah sehat banget ya? Iya. Sampai bingung itu, saya cuma bilang bahwa, saya cuma bilang terima kasih sama dokter. Terus kata dokter, bahkan dokter yang membedah saya cuma bilang, bukan saya lagi, itu Tuhan semua. Iya. Ya. Karena ada sebenarnya saya dengar juga ada dokter yang menyatakan bahwa ini sudah tidak mungkin lagi untuk berjalan dan lain sebagainya. Ada vonis seperti itu juga nggak sih? Dokter memvonisnya itu lebih ke kita tidak mau menjanjikan apapun, Oke. tapi maksudnya dia nggak mau juga Diusahakan. mematahkan. Cuma intinya gini, semua tergantung dari Edison. Pokoknya semua baik lagi ke Econnya sama Semangatnya Tuhan. Econnya Udah. itu sendiri untuk bisa kembali jalan dan lain Ya karena situasi yang di ruang operasi yang
saya sempat flatline, terus karena mereka tahu saya kekurangan banyak banget cairan, darah, itu udah nggak terhitung, udah di bawah angka normal seorang manusia gitu ya. Kita aja kalau mohon maaf diare, pasti lemesnya bukan main kan. Itu baru yang diare biasa, tapi ini bener-bener udah literally darah, udah Ngocor lah. udah ngocor, udah keluar banyak, banyak banget. Iya. Karena saya tahu saya cabut sendiri dan saya bisa berasa waktu itu keluar. Jadi apa ya, dokter setelah operasi nggak janjiin apa-apa. Ya, kita udah lakukan semua yang terbaik, semuanya tinggal pasien. Oke. Tapi kalau misalnya Oki mungkin belum tahu, Econ terkena 2. Yang satu kan di punggung, Iya. itu jaraknya cuma 5 mili. 2 jari 2 dari jari jantung. dari jantung. Terus yang di tulang belakang, yang di bawah itu hanya berapa mili dari tulang belakang. Jadi kalau misalnya itu kena, dia akan lumpuh. Ya Allah. Lumpuh. Kalau jantung ya you know lah. Jadi makanya udah semenjak itu kita yang ini udah keajaiban. Udah tuh kalau Tuhan mau digeser dikit meninggal udah. Dan Tuhan pilih Econ karena Econ punya semangat yang luar biasa dan punya hati yang tulus itu tadi. Iya, luar biasa. Amazing. Mungkin ada kata-kata yang lo belum sempat ucapin ketika Econ dalam keadaan sangat-sangat buruk pada saat itu. Kayaknya sih udah diomongin semua ya, karena gue udah tuangin semua, gue udah minta maaf, tapi ya kita udah as a family kita saling maafkan. Cuman gue mungkin bisa sharing sama yang nonton juga, sama teman-teman di sini. Banyak hal yang gue pelajari dari kejadian gue. Jadi satu, bukan berarti itu akhir segalanya. Satu, biarkan Tuhan yang menentukan jalan kita, udah itu percaya satu. Terus kedua, satu kalimat yang gue pelajari dari Econ dan sampai sekarang gue terima, gue bener-bener gue terapin dalam hidup gue adalah masa depan kita bukan ditentukan oleh perasaan, tapi ditentukan oleh bagaimana cara kita bereaksi terhadap kejadian yang terjadi sama kita. Jadi kalau misalnya kita kayak kemarin tuh netizen segala macam gue dihujat, kalau gue marah balik, mungkin masa depan gue juga, gue nggak tahu, mungkin Econ belum tentu bisa kayak gini atau apapun itulah. Jadi perasaan kita tuh bukan yang menentukan, tapi bagaimana kita bereaksinya. Bereaksi atas kejadian yang sedang kita hadapi. Yes. Econ, ada yang mau disampaikan untuk Demian? Mungkin satu kata tentang Demian atau satu kalimat untuk Demian. He's my best friend. Lu ngapain? Gue lagi sedih. Gue sedih juga. Kita jadi belajar arti persahabatan loh, Madam. Nah. Betapa indahnya saling menjaga, memaafkan dan memiliki. Bener ya, Madam? Iya, Kadang kita pinter tahu Mimin. kejadian seperti itu setelah kejadian kayak Maaf. begini. Salah. Mau perlu ke siapa sih? Ini sahabatnya ngapain ke situ? Iya. Kalau ini kan versi sahabatan yang berbeda lagi ya. Iya. Tapi itu tadi balik lagi, kita bisa tahu sahabat atau tidak itu ketika kita lagi susah. Bener. Itu yang paling penting. Kalau lagi senang-senang happy-happy banyak yang ketemu kita ya. Tapi ketika kita lagi susah, yang ada depan mata kita itu yang sesungguhnya sebenarnya yang ada buat kita. Ini jadi kompak, jadi satu sama lain kayak punya chemistry gitu. Karena tanggal lahirnya sama. Iya betul. Yang bener, Madam. Apa kalian Iya. putra yang tertukar atau bagaimana? Kan tahunnya doang beda. Gimana? Tanggalnya sama. Bulannya? Bulannya sama. Oh, Wah, itu enak betulan banget. apa gimana ya? Gak tahu. Sampai Jadi kaget. kita dulu kita udah kenal sebenarnya udah lama. Jadi kalau nggak salah tahun 2002 ya. Dia 2001. Tahun 2002. Econ adalah klien pertama gue. Oh, justru klien. Klien pertama gue Yang awalnya. minta show-nya Demian. Jadi dia punya event organizer dan Oke. sampai sekarang masih di bidang itu. Dan dia nge-hire gue. Jadi dia adalah orang pertama yang nge-hire gue professionally. Oke. Pertama dia. Yang percaya gitu sama lo. Kayaknya ya. Ini kayaknya boleh juga nih. Jadi nggak tahu, mungkin memang udah jalannya kali. Jadi dia yang meng-hire gue. Semenjak itu kita kenalan, berteman. Terus kadang-kadang memang kita ketemu, main bareng. Tapi sebenarnya tidak intens dulu ya. Baru intens itu pada saat tahun 2015 kita bikin project bareng namanya Perfect Escape. Di mana gue dicor 50 jam. 53 jam, sorry. 53 jam. Dicor? Iya, 50 jam. 53. Lu mah juga kadang-kadang sih ya. Iya. Sure. Enggak, jadi itu sebenarnya dari idenya kita cari berdua. penyakit lu berdua emang ya pada ya. Sabar kok Gue jadi kayak emaknya nih jadinya marah-marah, bininya bukan apa bukan. Terus. Jadi 53 jam, awalnya cuman kita pengen gue bilang sama Con, gue bisa nih Con, kayaknya nih Con ngelakuin sesuatu yang belum pernah dilakukan orang di dunia. Gimana kalau gue dicor terus gue lolos sendiri, itu nantang. Coba dong, 3 hari. Oke.
Oke boleh lah, boleh. Siapa dia ngasih ide? Ini dia. Ekran. 3 hari. Akhirnya udah kita jadi. Terus kita bareng-bareng kita bikin. Jadi kebetulan gue itu kan tipe kala yang bisa mendesain. Sedangkan Econ yang dari desain yang gue buat, dia membahasakannya ke hitungan. Jadi dalam arti ke tukang lah, ke maker. Hitung-hitungannya. Hitung-hitungan. Gambar kerja. Gambar kerjanya. Jadi disitulah ngobrol-ngobrol, yuk kita coba yuk kita ngelakuin yang belum pernah dilakuin sama orang di dunia. Jadi rencananya setiap tahun kita mau bikin itu. Ya Allah. Bikin hal-hal yang gak pernah dilakuin orang Ada dunia.